Penelitian pendidikan anak usia dini dimulai dengan mengidentifikasi masalah, yaitu menemukan masalah yang menarik bagi kita sehingga kita punya keinginan kuat untuk melakukan penelitian atas masalah itu. Tentu saja masalahnya harus berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan masalah atau persoalan dalam penelitian pendidikan anak usia dini? Dalam berbagai referensi menyebutkan bahwa persoalan atau permasalahan itu sebagai suatu kesenjangan atau satu gap antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, atau antara seharusnya dengan yang ada. Misalnya, para orang tua punya harapan dan punya keinginan pada anaknya yang ia sekolahkan di satuan lembaga pendidikan anak usia dini untuk memiliki kemampuan literasi awal yang baik. Tapi pada kenyataannya ternyata anak-anak tidak memiliki kemampuan literasi awal yang baik. Bahkan anak-anak lebih suka dengan gawai daripada dibacakan buku. Maka disinilah masalah terjadi antara harapan orang tua, yaitu keinginan anaknya mendapatkan kemampuan literasi awal yang baik, ternyata tidak dipenuhi oleh satuan pendidikan anak usia dini. Dari sini, ketika masalah terjadi, kita bisa melakukan observasi secara menyeluruh terhadap fenomena ini, dan ternyata kita menemukan satu sekolah di mana sekolah itu ternyata mampu menyelenggarakan pendidikan literasi awal yang baik, sehingga melalui pendidikan literasi awal yang baik itu anak-anak yang bersekolah di satuan pendidikan anak usia dini itu memiliki kemampuan literasi yang bagus, memiliki pengetahuan yang luas. Maka disinilah kita bisa menjadikan sekolah itu sebagai sasaran penelitian kita, yaitu penelitian yang terkait dengan pengembangan literasi awal yang baik yang dikembangkan oleh sekolah tersebut. Sisi yang lain, ternyata kita menemukan satu kenyataan bahwa banyak sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan pendidikan literasi awal yang baik untuk anak usia dini. Karena kita tidak menemukan sekolah yang bagus, maka kita kemudian bisa melakukan penelitian, yaitu membuat satu model pengembangan literasi awal yang bagus untuk anak usia dini yang akan kita terapkan di sekolah. Bisa juga ternyata dari persoalan literasi awal anak usia dini yang rendah, kita menemukan gagasan-gagasan orang, kita menemukan pikiran-pikiran pakar, kita menemukan pandangan-pandangan para ahli dalam mengatasi persoalan itu. Atau kita ternyata menemukan buku-buku bacaan literasi yang bagus untuk anak usia dini. Disinilah kita juga bisa meneliti hasil-hasil pemikiran orang, kita bisa meneliti buku-buku untuk anak usia dini yang mampu mengembangkan literasi. Dari sinilah kita bisa memulai menemukan sebuah persoalan dan kemudian mengembangkannya menjadi penelitian pendidikan anak usia dini yang menarik. Pertanyaannya kemudian adalah dari mana kita bisa menemukan persoalan? Nah, di sini setidaknya kita bisa menemukan persoalan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dari 4 hal. Pertama, kita bisa menemukan persoalan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dengan cara kita melakukan observasi yang intensif. Kita banyak mengamati penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
kita banyak mengamati fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang terkait dengan pendidikan anak usia dini, sehingga kita pun nanti akan menemukan persoalan yang ada di dalamnya. Misalnya, kita menemukan persoalan, ternyata di satuan pendidikan anak usia dini itu diajarkan ya tentang terkait dengan makanan yang sehat, jajanan yang sehat. Tetapi kenyataan di lapangan kita melihat anak-anak usia dini lebih tertarik dengan jajanan-jajanan yang tidak sehat. Maka ini menjadi persoalan hasil observasi kita yang bisa kita teliti. Yang kedua, bisa juga persoalan itu kita temukan setelah kita membaca kajian pustaka yang mendalam. Kita menemukan teori-teori yang baru. Dari situ kita bisa mengembangkannya menjadi satu bahan kajian penelitian. Misalnya, kita menemukan satu konsep teori bahwa anak-anak usia dini lebih suka belajar dengan bermain dan bergerak. Kemudian kita menanyakan, permainan-permainan seperti apa yang kemudian bisa mengembangkan kemampuan anak usia dini paling maksimal. Kita pun bisa meneliti aspek dunia permainan yang paling tepat untuk anak usia dini. Yang ketiga, bisa juga kita menemukan persoalan dari pengalaman pribadi kita, yaitu kita mendapatkan persoalan dari pengalaman pribadi kita sebagai misalkan guru-guru di pendidikan anak usia dini, sehingga kita menemukan satu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, anak-anak ternyata saat diajar lebih suka bermain, teriak-teriak sendiri dan sebagainya. Maka kemudian kita bisa membuat satu konsep penelitian bagaimana mengajar di kelas anak usia dini yang mampu mengkondisikan anak-anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menemukan masalah dalam penelitian pendidikan anak usia dini dengan mengamati kejadian-kejadian terkini yang terjadi di sekeliling kita, yang kemudian menjadi persoalan bersama yang ada di masyarakat kita. Misalnya, saat ini kita sedang ada pandemi COVID-19 yang kemudian berefek kepada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini yang dilakukan secara jarak jauh. Kita pun kemudian bisa meneliti tentang misalnya bagaimana kreativitas guru dalam pembelajaran jarak jauh, bagaimana program dan model pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh satuan pendidikan anak usia dini. Disinilah melalui keempat hal itu kita akan bisa menemukan persoalan yang ada di dalam pendidikan anak usia dini, yang semuanya dapat kita lakukan dengan pertama, kita melakukan pembacaan yang intensif atas konsep dan pustaka tentang pendidikan anak usia dini. Nanti kita akan bisa menemukan persoalan di situ. Yang kedua, kita merefleksikan diri atas pengalaman belajar, pengalaman mengajar kita dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru pendidikan anak usia dini, maka pasti kita juga bisa menemukan persoalan di situ. Bisa juga kita melakukan observasi yang intensif atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan di satuan-satuan pendidikan, maka kita juga bisa mendapatkan persoalan di situ. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan pengamatan yang intensif atas fenomena-fenomena yang terbaru yang terjadi di sekeliling kita. Itu juga bisa menjadi bahan kajian dalam penelitian pendidikan anak usia dini. Disitulah muaranya kita bisa menemukan dan mengidentifikasi persoalan yang selanjutnya akan kita jadikan sebagai kajian dalam penelitian pendidikan anak usia dini.